Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ansori, NRP 82107133, asal dari Set Moralawa. Di sini saya akan coba sharing tentang bagaimana proses untuk melakukan servis mayor pada unit Scania. Dan berikut adalah preparation yang harus kita siapkan sebelum melakukan servis pada unit Scania. Kita siapkan di sini adalah common tool, laptop untuk SDP3, lalu VCI 2 untuk connect dengan unit Scania. Lalu kita persiapkan untuk service report yang diperlukan atas unit tersebut. Selanjutnya adalah kita melakukan receiving inspection kepada unit yang akan kita lakukan servis. Di sini tujuannya adalah untuk mengcapture kondisi unit pada saat unit tersebut akan diservis, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Apabila dalam kondisi tidak baik, maka kita bisa berdiskusi dengan customer untuk melakukan repair atas kerusakan yang didapat atas dasar hasil inspeksi tersebut. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah periodic service. Pada bagian depan ini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita melakukan pembersihan dari filter AC di sini. Kita bisa melakukan pembersihan terhadap filter AC ataupun melakukan penggantian pada filter AC. Lalu di sini kita bisa melakukan pengecekan terhadap cooling system, yakni radiator. Kita bisa melakukan pengecekan kebocoran dan pengecekan kebuntuan dari core radiator tersebut. Apabila terjadi kebuntuan, maka kita bisa melakukan pembersihan terhadap radiator. Dan di sini kita bisa melakukan pengecekan terhadap level dari coolant engine, dimana ketika terjadi level yang rendah, ini adalah batas min dan max, kita melakukan pengisian coolant sesuai dengan standar yang dianjurkan oleh Scania. Dan ini adalah port untuk melakukan pengisian oli engine. Di sini tidak terdapat dipstick karena sudah dilengkapi dengan sensor yang terhubung langsung dengan monitor panel. Oke. Langkah selanjutnya untuk servis ini adalah kita bisa melakukan penggantian pre-filter yang berada di bawah baterai box ini. Kita lakukan penggantian pre-filter tersebut saat minor service ataupun major service. Dan untuk main filter ini sendiri berada di sini. Kita lakukan penggantian main filter ini untuk yang fuel. Di situ kita lakukan pada saat minor service ataupun major service. Dan ketika kita melakukan penggantian fuel filter ataupun pre-filter, kita bisa melakukan priming pump melalui pump yang tersedia pada bagian belakang dari housing main filter tersebut. Lalu kita bisa melakukan penggantian dari APS filter. Di situ dilakukan pada saat melakukan major service. Dan di dekat APS tank itu sendiri ada tangki untuk oli steering, dan situ terdapat filter steering yang kita lakukan penggantiannya pada saat major service. Dan pada bagian kanan engine, di situ terdapat engine oil filter yang kita lakukan penggantian pada saat major dan minor service. Lalu di bawah dari komponen turbo charge, di situ ada centrifugal line filter untuk oli engine yang kita lakukan penggantian setiap major service dan minor service. Dan jangan lupa untuk melakukan penggantian dari oli engine, di mana plaknya terdapat di bawah engine itu sendiri, dan pengisiannya seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Dan untuk bagian dari gearbox sendiri, di sini ada filter gearbox yang kita lakukan penggantian pada saat major ataupun minor service. Dan untuk oli gearbox ini sendiri dilakukan penggantian setiap major service ataupun minor service. Dan untuk tipe olinya adalah menggunakan 85W140 untuk yang gearbox, dan engine menggunakan 15W40 tipe oli engine. Untuk melakukan penggantian pada oli gearbox itu sendiri dapat dilakukan melalui dengan membuka plug drain pada posisi bawah bagian gearbox. Dan setelah kita buang olinya, lalu kita pasang lagi plugnya sesuai dengan standar torque yang ada. Lalu kita melakukan pengisian oli dari sebelah kanan gearbox. Kita buka plugnya, lalu kita isi hingga oli tersebut keluar melalui plug gearbox tersebut. Pada komponen bagian axle, kita dapat melakukan penggantian dari filter diferensial front dan rear masing-masing 2, dan itu dilakukan pada saat servis minor ataupun servis major. Dan untuk penggantian oli dari diferensial itu sendiri, itu dilakukan pada saat melakukan major service untuk diferensial front dan rear. Dan pada bagian rear axle ini sendiri dan front axle itu tidak lupa kita lakukan greasing pada poin-poin yang sudah disediakan setiap
major service ataupun setiap minor service. Untuk bagian final drape, hal yang bisa kita lakukan saat service adalah melakukan pengecekan level oli final drape setiap minor service, dan setiap major service kita melakukan penggantian oli final drape dengan cara sebagai berikut. Kita levelkan dengan ini, kita putar bannya sampai level, lalu kita buka plugnya, lalu ini adalah level untuk oli final drape itu sendiri. Oli yang digunakan adalah 85W140. Setelah melakukan periodic service, kita melakukan tes performance. Di sini untuk memastikan apakah performance dari engine, gearbox, dan komponen yang kita lakukan servis dalam keadaan baik. Dan kita pastikan pada saat tes performance tersebut tidak terjadi abnormal noise dari komponen engine. Setelah kita memastikan performance dari unit tersebut baik, setelah kita lakukan servis, maka kita melakukan final inspection terhadap komponen-komponen yang kita lakukan perbaikan. Di situ kita bisa melakukan pengecekan apakah terjadi kebocoran atau tidak pada komponen yang kita lakukan perbaikan, dan kita pastikan semua servis, item-item servis pada sheet service report itu sudah terlaksana dengan baik dan benar. Dan setelah kita melakukan final inspection dan kita mengetahui hasil dari servis tersebut baik, kita melakukan reporting pada komponen service report dan BAPP dan juga dari MAR, lalu kita serahkan kepada customer dan superior setelah kita mencapai office setelahnya. Oke, demikian sharing tentang periodic service untuk minor dan major unit Scania. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.